Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan program yang sama di channel YouTube yang sama, tapi dengan konsep yang sedikit berbeda. Kita ada di ruangan ya penyegaran lah ya lo. Masih di program Baguru Batakun. Nah, jadi ini sudah sekian abad lah kita vakum lah ya lo. Hampir lawas lah itu. Nah, jadi sekarang kita muncul lagi. Setahun vakum lah. Hampir setahun gue. Banyak banyak lika-liku. Jadi banyak yang bertakun kan di luar sana. Ini kenapa jadi podcast kada jalan lagi? Bukan kada jalan, cuma masing-masing punya kesibukan gitu nah. Jadi ya audionya kan bisa kesibukan, gitu, nah, kameramen bisa kesibukan gitu nah. Jadi kita ya memaklumi lah. Padahal yang lain ini tunggu-tungguannya juga kapan podcast. Jadi ya alhamdulillah akhirnya kita di tahun 2023 pertengahan jalan lagi kita program podcastnya. Jadi Guru. Assalamualaikum Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar pian ya Guru? Sehat alhamdulillah. Sibuk luar biasa Guru lah. Sibuk tuh kada pang. Iya. Ya, cuman kada istirahat kita. Sama aja juga gue. Apalagi setelah pondok pesantren Palma 3 nih Guru lah. Ya, situ kan ngajar situ loh. Ya. Supan lu nah. Ya. Ayo berami di situ. Ini di situ aja kita dah. Iya. Ya anak-anaknya tuh apa? Fresh lah. Menyegarkan. Jadi antusias pengguru lebih antusias ya. Kalau di sini antusias juga ya, cuma sedikit ya. Nah, seperti biasa nih di depan sudah ada 2 orang. Pastinya kita akan berbicara masalah tema belum kita bahas, tapi kita akan berkenalan dulu. Di ujung sebelah kiri siapa namanya? Ngarunlon Muhammad Khairul Rasyad gitu. Di Kiau? Di Kiau Rasyad gitu. Ya siap. Pihak kelas berapa Pian? Kelas 3 ya. Tahun ini berarti lah. Enggih. Apa? Tahun ini apa? Pacangan lulus. Oh iya. Pacangan lah. Pacangan mau apa ini? Pacangan ya lah. Cuma ya kan tahu banget lah. Kalau Pian namanya siapa? Ngaran ulun Akbar. Sama satu kelas. Beda. Orang mana Piannya? Orang Karengpangi. Karengpangi. Kada tahu juga nah. Kalau Pian mau orang mana? Orang Banjar sih jadi di Simpang Jagung. Oh, Rawasari itulah. Iya, Rawasari. Oh iya. Nah, jadi Pian sudah tahu lah Pian ada di program podcast. Sudah pernah nonton sebelumnya lah? Ada. Sudah pernah nonton. Berapa episode nonton? Episode aja Bang. Berapa tahun di pondok? Di pondok berapa tahun? 6 tahun sudah. 6 tahun sudah. Podcast ini sudah jalan dari tahun 2020 lah. Tapi di pondok kan ada handphone, ada YouTube, kan. Iya. Kalau wae guru di rumah kah? Di rumah lain. Nonton nggak? Nah jadi kita sudah berada di bulan Rabiul Awal. Jadi guru lah terkadang di bulan ini orang ramai guru lain undangan macam-macam. Ya. Di masjid situ undangan maulid, masjid sini undangan maulid, di mana-mana lah gitu lah. Pokoknya ibarat nang orang-orang mengkos tuh kesana kemari insya Allah kenyang aja. Pagi undangan sini, pagi undangan situ. Tapi yang jadi pertanyaan terkadang orang nggak tahu apa garang keistimewaan yang ada di bulan Rabiul Awal nah. Di orang kadang nggak tahu. Mungkin dari Buan Pian berdua siapa yang hendak menjawab pertanyaan ulun? Jangan senyum-senyum. Pian teh lalat bagus. Kayak Rano Karno. Iya. Silakan. Ulun kira. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada beberapa keistimewaan yang ada di bulan Maulid nih. Di antaranya jadi bulan Maulid ini mulia karena di bulan itu dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Banyak juga ulama memadahkan bahwasanya kelahiran Nabi Muhammad SAW nih bertepatan dengan tragedi pasukan bergajah, yaitu yang terjadi pada tahun 571 Masehi. Dan di bulan Maulid ini juga bulan yang diwafatkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi lahirnya Nabi dan wafatnya Nabi itu sama bulan juga. Disebutkan bahwasanya diwafatkannya Nabi Muhammad SAW yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ada juga yang madahkan tanggal 13 Rabiul Awal yang bertepatan dengan tanggal 8 Juni tahun 633 Masehi. Ini sudah pendapat yang masyhur tentang tahun wafatnya Rasulullah SAW. Dan di bulan Maulid ini juga yaitu sebagai bulan yang mana umat Islam tuh bergembira, himung umat Islam ini.
Iya. Terutama pian himung juga Allah. Gitu. Nah, jadi dengaran di bulan Maulid karena sebagian besar umat Islam tuh merayakan atau memperingati hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW dengan cara kayak banyak baca selawat, habis itu kayak mengisahkan kisah-kisah hidup Rasulullah, habis itu kayak membaca syair-syair pujian yang ada di buku-buku Maulid, contohnya kayak buku Maulid Al-Bazanji, buku Maulid Simtud Doror, Ad-Dibai, Lawan Al-Azab. Nah, itu tuh beratan di buku Maulid itu semata-mata mengisahkan kisah sirahnya Rasulullah SAW. Nah, di sini Syekh Asyid Zain As-Sumaid sidin mendefinisikan Maulid nih, sidin mentarifkan Maulid nih. Jadi sidin memperingati hari kelahirannya Rasulullah SAW dengan menyebut kisah-kisah hidup beliau dan setiap tanda-tanda kemuliaan dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW. Dalam rangka izin mengagungkan kedudukannya Nabi dan menempatkan kegembiraan atas kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Dan bulan Maulid ini juga dengarani sebagai bulan rahmat. Jadi dengarani kayak itu karena sebab kelahiran Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah sebagai nikmat dan rahmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada semesta alam, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu surah Yunus ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrah. Artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah dengan itu mereka berbahagia, ya Allah. Jadi di sini Allah menyuruhkan kita tuh supaya himung gembira atas kelahiran Nabi Muhammad nih. Karena kelahiran Nabi Muhammad ini adalah sebagai rahmat bagi semesta alam. Seperti firman Allah ulang dalam surah Al-Anbiya ayat 107, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad ya Allah kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Di sini Ibnu Katsir menjelaskan juga di dalam kitab Sidin, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Melalui ayat tersebut, dari ayat tersebut ya Ibnu Katsir, Allah memahadahkan lawan kita bahwasanya Allah mengutus Nabi Muhammad tuh sebagai rahmat buat semesta alam. Dengan kata lain, Allah mengutus Nabi Muhammad tuh gesan kita aja itu nah, gesan rahmat gesan kita juga. Nah, maka barang siapa yang menerima rahmat ini dan mensyukurinya ya sidin, maka bahagialah ia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa pulang yang menolak serta mengingkari rahmat ini, maka alhamdulillah ia di dunia dan akhirat. Nah itu demikian yang Allah sampaikan tentang keistimewaan bulan Maulid. Oh iya, oke. Jadi itu yang keistimewaannya ada di hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tapi di sisi lain wafatnya beliau di bulan ini juga gitulah. Nah ini yang menjadi rahmatnya dalam artian itu raminya orang di bulan Maulid ini. Terkadang banyak acara yang hampir hari setiap hari lah ada lah gitulah. Nah yang ini entah itu menjadi sebuah kebiasaan atau adat istiadat atau apa gitu nah. Jadi hendak ulun tanyakan juga ke guru itu nah. Boleh kah ulun guru takon non pian nih guru? Seperti yang dijelaskan Ananda tadi guru, artinya ada sebuah keistimewaan hari kelahirannya Nabi Muhammad SAW yang terkadang tapi guru menjadi sebuah perdebatan antar beberapa golongan yang terkadang ini ketika kita mengagungkan perayaan Maulid ini, tapi di sisi lain golongan tertentu ada yang mengatakan bahwa tidak ada yang harus dirayakan di peringatan Maulid ini gitu. Ya, soalnya kan sebenarnya kita ini sebaik-baik umat khairul umam. Tercatatnya kita sebaik-baik umat karena adalah keuntungan kita menjadi umat Nabi Muhammad. Sekarang banyak umat Nabi Muhammad yang kadang mengenal dengan sejarah Nabi Muhammad. Dengan momen Maulid inilah kita harus sadar, kita sebagai etikat Ahlus Sunnah wal Jamaah yang meyakini bahwasanya memuji kepada baginda Rasul SAW itu tidak
dinamakan sebuah kesyirikan, tidak dinamakan sebuah bid'ah yang dhalalah, tapi adalah bid'ah yang hasanah. Sebenarnya kalau kita hendak mentelusuri apa gerang isi maulid itu, yang ya Rabbi sampai mulai alhamdulillah sampai akhir, itu sebenarnya adalah cerita Nabi Muhammad. Kalau kita mengerti mulai Nabi Muhammad seperti apa, perpindahan nur seperti apa, kemudian lahirnya seperti apa, keistimewaan Nabi seperti apa, ya sama dengan buku-buku sejarah sebenarnya. Cuman para ulama-ulama Bari itu mengisahkan ditulislah sebuah maulid karena itu dibaca untuk di hari bulan maulidnya Rasul. Nah jadi sepantas dan sewajarnya lah sudah kan tahun tadi kan sudah ada Putri itu kan kelas 3 Aliyah Putri itu mengarang sebuah buku tentang masalah meluruskan yang bengkok. Diambil dari kitab Mafahim yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki. Di situ mereka sudah menjabarkan tentang masalah pemahaman yang masalah syirik, masalah bid'ah. Jadi kita tidak mengikuti dengan aliran-aliran mereka, tapi disinilah kita pencerahan bagaimana caranya memberitahukan kepada seluruh masyarakat dan keluarga-keluarga kita, oh ini loh keistimewaan bulan Maulid. Kadang-kadang jangan hanya bulan Maulid itu dijadikan sebuah acara seremonial aja, tapi harus ditanamkan kepada anak cucu kita seperti apa. Maaf, acara-acara bulan Maulid paling ceramah setengah jam, sejam, paling lawas 2 jam lah ceramah itu. Tidak bisa menggugah untuk mengetahukan seperti apa Nabi. Sebenarnya keistimewaan Nabi itu kan banyak dari Mama Abah Sidin, hanya itu habis itu dari keluarga Sidin sampai wafat itu panjang. Nah jadi kita mengharapkan dari segi Isra Mi'raj, dari acara Isra Mi'raj ataupun Maulid Nabi ini mudah-mudahan mereka itu bisa menambah kegigihan mereka untuk menuntut ilmu agama seperti majelis-majelis ta'lim dan anak-anaknya untuk masuk ke pondok pesantren yang dimana di situ diajari tentang masalah kelebihan baginda Rasul. Nah jadi sudah kayak Maulid Azab, Ad-Dibai, Abad-Zanji dan itu selainnya memadahkan keistimewaan Nabi. Jadi wajar kita membaca Maulid Nabi itu dan kita bergembira dengan datangnya Maulid Nabi. Bahkan banyak dalam kitab Ni'matul Kubra al-Alam itu banyak kelebihan-kelebihan yang kita keluarkan di acara bulan Maulid ini. Nah jadi dengan adanya Maulid Nabi ini kita mengenalkan, pastinya ya, seorang pentausiah, seorang penceramah itu menjelaskan kayak apa kelahiran Nabi. Ya, jadi itu yang supaya kita tangkap. Jadi mudah-mudahan bulan Maulid Nabi ini bertambah kecintaan kita. Kecintaan kita sebenarnya ya kayak apa kita ada cinta dengan Rasulullah, mungkin kita kadang mengenal dengan Rasulullah. Jadi momen Maulid ini kita tanamkan untuk mengetahui kayak apa sejarah baginda Rasul. Wajar. Ya. Seperti yang guru sampaikan, artinya kayak apa kita nih anak cinta kalau kita kadang mengenal sosok Rasulullah itu. Nah itu akan menjadi sebuah pertanyaan, siapa garang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Ada cerita apa garang? Apakah ada cerita dari orang tua beliau seperti apa gitu? Mungkin Bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui bahwasanya nama beliau adalah Muhammad. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang terakhir sekaligus penutup daripada para nabi dan rasul, yang mana cerita dan sifat-sifat kelakuan beliau itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat dan Injil, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah As-Saff ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yang artinya Allahu a'lam. Dan ingatlah ketika Nabi Isa anak Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu kitab Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang setelahku yang namanya yaitu Ahmad atau Muhammad. Jadi di sini anggapannya kisah Nabi itu sudah dijelaskan di kitab-kitab terdahulu seperti kitab Taurat dan Injil, dan bahkan diriwayatkan bahwasanya orang-orang Yahudi itu mengetahui Nabi itu lebih daripada mengetahui anak-anak mereka sendiri. Di dalam Maulid Ad-Dibai karangan Al-Imam Abdurrahman Ad-Dibai, di situ diriwayatkan daripada Atha bin Yasar daripada Ka'ab al-Akbar, ia berkata, ayahku pernah mengajariku kitab Taurat kecuali satu surat yang ia tutupi dan ia masukkan di dalam peti.
Ketika ayahku meninggal, maka aku buka peti tersebut, dan di dalam peti tersebut tuh ada tulisan. Tulisannya tuh yaitu akan ada seorang nabi yang keluar pada akhir zaman, kelahirannya di Mekah, hijrahnya di Madinah, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Beliau memotong rambutnya dan bersarung di perutnya. Beliau adalah sebaik-baik nabi dan umat beliau adalah sebaik-baik umat. Mereka mengagungkan Allah di setiap kemuliaan. Barisan mereka dalam sholat seperti mana barisan mereka di dalam peperangan. Hati mereka adalah mushaf mereka. Mereka memuji Allah di setiap kesulitan dan kemudahan. Sepertiga dari mereka masuk surga bighairi hisab. Allahumma ja'alna minhum. Sepertiga lagi datang dengan dosa-dosa mereka dan kesalahan mereka yang kecil, lalu Allah ampuni kesalahan mereka tadi. Dan sepertiga lagi datang dengan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang besar, lalu Allah berfirman kepada para malaikatnya, pergilah dan timbanglah amal-amal mereka. Lalu malaikat menjawab sesudah menimbang dan pergi tadi itu, wahai Tuhanku, bahwasanya kami memperdapati amal-amal mereka itu lewat batas, dan amal-amal kejelekan buahnya tuh seperti gunung banyaknya. Jadi tetapi mereka bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka Allah berfirman, demi kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak akan menjadikan orang yang memurnikan kesaksiannya kepadaku seperti orang yang mendustakanku. Maka masukkanlah mereka ke surgaku dengan rahmatku. Jadi anggapannya Allah tuh baik benar katuna. Lawan kita alhamdulillah dijadikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah Al-Mukarramah, kota yang begitu mulia dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana terdapat Ka'bah, bangunan kubus yang dulunya dibangun oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dijadikanlah kota Mekah itu mulia karena ada Ka'bah di situ tuh, yang selalu diziarahi oleh orang-orang dari berbagai penjuru dan dari dulu hingga sekarang. Nasabnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersambung kepada Nabi Ibrahim. Namun ulama ittifaq hanya nasab beliau sampai datuknya yang bernama Adnan, dan bisa diyakini kesahihannya. Nasabnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, anggapannya beliau ini mulia benar katuna, daripada datu-datu yang mulia, jadilah beliau mulia juga katuna. Ini adalah cerita ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib, dan kisah nazar serta penebusannya di dalam kitab Hayat Muhammad karangan Muhammad Hussein Haikal. Di sana dituliskan bahwasanya karena Abdul Muthalib tuh pada saat itu tuh memiliki seorang anak, maka Abdul Muthalib ini merasa kesulitan dan membutuhkan lebih banyak anak yang dapat bisa membantunya dalam mengurus Ka'bah dan menjalankan tugasnya. Sampai-sampai anggapannya Abdul Muthalib ini mengucap benazar, apabila aku dianugerahi 10 anak, maka sesudah dewasa nanti maka aku sembelih salah satu daripada 10 anak tadi itu. Nah, singkat cerita, Abdul Muthalib ini memiliki dianugerahi 10 anak. Lalu Abdul Muthalib ini ingat akan nazarnya dahulu tuh. Lalu Abdul Muthalib ini memanggil dan mengisahkan lawan anak-anaknya tadi itu tentang nazarnya tadi. Dan anak-anaknya tuh patuh dengan seruannya Abdul Muthalib tadi. Anggapannya menurut dia lawan Abdul Muthalib tadi itu.
Untuk menunaikan nadarnya Abdul Muthalib melakukan dengan cara menuliskan nama masing-masing anak panahnya, nama anak-anaknya tadi tuh pada anak panah. Habis itu anak panah tuh kena diundi. Lalu Abdul Muthalib tadi membawa anak-anak panah tadi tuh kepada juru pengundinya yang telah menjadi kebiasaan oleh orang Arab pada masa itu tuh, yang terletak di dekat berhala Hubal yang ada di tengah-tengah Ka'bah. Mereka meminta pertolongan kepada juru pengundi Abdullah Muthalib tadi itu. Kemudian juru pengundi itu meminta petunjuk kepada para berhala yang ada di Ka'bah dengan cara mengundi nasib melalui anak panah tadi itu yang ditulis anak-anak Abdul Muthalib. Setelah juru pengundi nasib itu mengguncang anak panah yang sudah ditulis dengan nama anak Abdul Muthalib tadi, maka anak panah yang terkeluar daripada guncangan tadi itu menjadi pilihan untuk kemudian disembelih oleh ayahnya, yaitu Abdul Muthalib. Hasilnya yang sudah diguncang tadi itu maka terkeluarlah habis diguncang tuh namanya yaitu Abdullah, yaitu ayahnya Nabi. Sedangkan anggapannya Abdullah nih anak kesayangan dan anak yang paling bungsu daripada Abdul Muthalib. Takajut aja sedini anggapannya, mana anak yang disayang lawan anak yang terakhir. Tapi anggapannya Abdul Muthalib nih tetap memenuhi nadarnya beliau. Setelah hasil daripada undian tadi keluar, maka Abdul Muthalib membawa putranya Abdullah untuk disembelih di tempat orang-orang Arab biasa melakukannya, yaitu di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara berhala Is'ab dan Na'lah. Namun pada saat orang-orang Quraisy tadi melihat Abdul Muthalib nih hendak menyembelih anaknya, mereka sepakat bahwasanya menegah akan Abdul Muthalib menyembelih anaknya tadi itu. Mereka meminta agar Abdul Muthalib tadi memohon ampun kepada Tuhan atas pembatalan nadarnya. Meskipun orang-orang Quraisy tadi mendesak Abdul Muthalib kada langsung anggapannya menuruti ucapan orang-orang Quraisy tadi, berpikir juga sidin anggapannya. Tapi sidin mulai ragu-ragu dengan nadarnya tadi. Lalu Abdul Muthalib bertanya kepada orang-orang Quraisy tadi, apa yang harus diperbuat agar Tuhan berkenan membatalkan nazarku, jar Abdul Muthalib. Lalu ada seorang dari orang Quraisy menjawab, yaitu Mughirah bin Abdullah dari Bani Makhzum. Mughirah bin Abdullah tadi berkata, jika penembusannya dengan harta, maka kita akan menebusnya. Habis itu bermusyawarahlah orang-orang Quraisy tadi sesudah Mughirah berkata tadi itu. Maka mereka sepakat pulang hendak meminta pendapat kepada dukun wanita yang diastrip yang sudah memberikan pendapat tentang hal semacam itu tadi itu. Kemudian setelah mereka menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi, dukun wanita itu meminta mereka menunggu hingga keesokan harinya. Anggapannya ditunggui dulu aja jar dukun wanita tadi itu. Dan besoknya dukun wanita itu berkata berapa diat atau tebusan yang berlaku di kaum kalian. Mereka menjawab, yaitu Abdullah dan rombongan orang Quraisy tadi itu 10 ekor unta aja. Lalu dukun wanita itu berkata, kembalilah ke negeri kalian, sediakanlah 10 ekor unta. Kemudian Abdullah itu diundi dengan anak panah tadi itu, dengan anak panah. Jika yang keluar anak kalian, maka tambahlah jumlah unta sampai Tuhan kalian berkenan, jar dukun wanita. Maka Abdul Muthalib dan rombongan tadi itu pulang ke Mekah. Setelah mereka setuju anggapannya, mereka langsung mengundi. Ternyata yang keluar pas diundi itu tetap yang namanya Abdullah, sampai jumlahnya itu 100. Keluar diundi, keluar narnya Abdullah, sampai anggapannya diet tebusannya itu sampai 100 ekor unta. Habis itu sesudah yang 100 tadi itu tak hanya tak keluar anggapannya ngaran untanya tadi itu. Lalu Abdul Muthalib ini pun masih belum merasa yakin anggapannya, walaupun sudah stuck keluar yang ngaran onta tadi, tapi Abdul Muthalib ini belum yakin bahwasanya nadarnya itu dibatalkan.
Maka Abdul Muthalib pun berdoa kepada Tuhannya untuk meyakinkan dirinya bahwasanya ini sudah batal nadarnya. Sedangkan kaum Quraisy terus berusaha meyakinkannya dan berkata, Tuhan sudah berkenan. Namun Abdul Muthalib menjawab, tidak ya Abdul Muthalib, demi Allah aku belum merasa yakin sampai melakukannya sampai 3 kali. Maka mereka kembali mengundi dan anak panah yang keluar maka mereka tuh mengundi terus gitu anggapannya. Lalu sampai anak panah yang keluar tadi atas nama unta. Begitupun pada pengundian yang ketiga. Setelah 3 kali pengundian, barulah Abdul Muthalib merasa puas dan yakin, menganggap Tuhan sudah berkenan atas penebusannya tadi itu. Lalu habis itu disembelih 100 ekor unta lawan yang tambahannya tadi sampai yang 3 kali tak keluar nama unta tadi itu, dan dibiarkan begitu saja tanpa dijamah manusia ataupun binatang sama sekali. Sudah. Panjang lebar penjelasannya dari beliau. Nah, ulun sedikit bertanya dulu lah. Ini tadi penjelasan mengenai siapa sosok Rasulullah. Terkadang di era teknologi yang sekarang semakin canggih, untuk mengakses informasi itu dengan sangat mudah. Artinya walaupun tidak secara langsung ke majelis ilmu, tapi lewat teknologi kita browsing dan lain-lain, akan menjadi sebuah pertanyaan, seberapa penting kadang guru anak-anak lah atau dari kitanya lah untuk mengenal sosok Rasulullah ini? Karena dari Pian tadi menganggap artinya kayak kita anak cinta kalau kita kadang mengenal itu. Ya, soalnya kan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan yang sempurna yang kita menjadi yang sempurna menjadi sebuah ikutan yang diidolakan sebenarnya adalah Rasulullah. Nah, jadi harus tahu seperti apa orang tuanya Rasulullah, seperti apa perjalanan keluarganya Rasulullah. Ya memang jangan sampai juga kita bahasa Banjarnya tuh, jangan sampai anak cucu kita mengidolakan orang yang memang tidak diharapkan syafaat di hari kiamat. Sosok seseorang yang memang kita yakini mendapat syafaatul uzma kalau menyelamatkan seluruh alam semesta, ini yang perlu kita kenal. Nah, kita hati-hati dengan maksudnya penjelasan tadi kan di situ dalam kitab Maulid Azab, fahuwan nabiyyu Muhammad ibnu dzabihihim man kana Abdullahi kahfan sayyida wa bi abdi muttalibin abuhu laqad du'i wa huwa ibnu Hashim al-Jawadil Muqtada. Itu memang nabi ini kan sebenarnya anak dari 2 penyembelihan, dari 2 pengorbanan penyembelihan. Pertama Nabi Ismail, kan keturunan Nabi Ismail. Terus yang kedua adalah nadar daripada Abdul Muthalib, bahwa Nabi Muhammad ibnu dzabihihim. Cuman alhamdulillah dengan menyembelih 100 ekor unta tadi, nadar itu akhirnya bisa ditebus. Nah, jadi penting benar kita mengisahkan kayak apa sejarah Nabi ini, dari keluarga, akhlak Nabi seperti apa, sehingga rumah tangga kita ini ada pondasi agama. Jangan sampai beragama Islam tapi kada tahu apa gerang yang perlu digawi, apa yang, karena kewajiban kita ini terlahir daripada masalah syariat. Syariat itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, kalau bebuhan anak kita ini cinta lawan Nabi, otomatis menggawi apa suruhan Nabi ini nyaman. Maaf, contoh orang pacarannya saat ini kan, kalau orang pacaran itu apa yang disuruh pacarannya pasti menggawinya. Sekalipun itu maksiat, sekalipun itu tidak mungkin terjadi. Contoh laut akan kuseberangi, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi. Kadang masuk di akal itu sebenarnya. Cuman itulah kata-kata bahasa cinta kan. Jangan harus berbicara laut sini guru, iya. Berbicara masalah jalan gini jalaninya sudah. Laut kejauhan laut. Nah, ini kan bahasanya. Nah, sekarang kita dengan media teknologi seperti ini, ada YouTube, browsing Instagram, terus kayak TikTok macam-macam. Ini kita hati-hati juga browsingnya. Takutannya beda dengan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah, beda dengan bahasa banyak itu dengan kaum tuha. Maka mereka sebenarnya menganggap ampun diri itu yang bujur kayak gitu kan. Oh, mereka menganggap kami Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Cuman definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya kita berbeda-beda lah bahasanya. Kan sudah dipadahkan 73 golongan. Itu wajar. Nah, cuman tinggal kita aja lagi. Jadi bijaklah bermedia sosial, tanamkanlah kepada anak cucu kita seperti apa pentingnya keluarga.
Yang sakinah mawaddah warahmah adalah ilmu lahir daripada baginda Rasul. Seperti apa? Seperti kita belajar mengetahui kayak apa. Alhamdulillah dengan salawat-salawat yang ada saat ini yang menggugah hati kita untuk cinta lawan Nabi. Jadi dengan ada momen seperti ini kayak apa kelahiran Nabi kan seperti itu ya Allah. Sulit sekarang itu nih dengan era teknologi yang semakin mudah diakses, kadang tinggal akses saja, oh ini keluar. Tapi terkadang tadi seperti yang guru sampaikan bahwa kita tetap perlu memilah-milih seperti apa. Nah ini memang sesuaikah kadakah dengan yang sudah pernah disampaikan. Jangan sampai akses teknologi yang semakin mudah akhirnya menjuruskan ke hal-hal yang akhirnya membuat kita malah harusnya kita semakin cinta malah akhirnya bisa membenci. Nah, karena terkadang ada beberapa golongan yang untuk kita dalam bulan Maulid ini pasti selalu akan jadi perdebatan, kadang dari mana dalilnya, dalil sahihnya mana yang menyatakan bahwa bulan Maulid ini harus dirayakan ini. Tapi terkadang kita harus berbicara masalah dalil lah, kita berbicara tentang logika aja. Kita yang punya diri terkadang ketika kita mempunyai hari lahir, walaupun kita kadang merayakan, terkadang orang-orang terdekat kita tuh merayakan gitu lah. Anggap ya yang punya diri mungkin menganggap biasa ya ujarnya. Tapi terkadang orang-orang terdekat itu mengucapkan selamat hari lahir lah, karena di hari lahir itu ada sebuah perjalanan yang sudah dijalani. Mulai dari lahir dari 9 bulan misalnya ke 1 tahun itu kan momen itu ada gitu. Jadi terkadang kalau kita pakai dalil terlalu ribet gitu, akhirnya. Jadi kalau ulun bahasanya tuh untuk merayakan bulan Maulid itu tidak memerlukan dalil yang sahih, tapi memerlukan akal yang sehat. Jadi ketika kita menganggap kita cinta dengan Nabi Muhammad, ya kita ikut bergembira merayakan itu. Ya, jadi kita akan kembali dengan pertanyaan-pertanyaan lainnya dan dengan pembahasan lainnya. Tapi tetap di Baguru Betakun.